Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam kenal adik-adik semua. Namaku Muhung Anggarawan. Di Katalis Ganesha, aku sebagai tutor matematika. Pada video kali ini, aku akan membahas konsep dasar dan soal-soal yang berkaitan pada mata pelajaran matematika, khususnya pada bab barisan aritmetika dan geometri. Soal yang akan dibahas akan ada 3 soal. Soal yang pertama, soal level tugas sekolah. Soal yang kedua, soal level ujian sekolah. Dan soal yang ketiga adalah soal level seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Oke, pada kesempatan kali ini kita membahas materi barisan ya dari pelajaran matematika. Pertama, kita bahas dulu konsep dasarnya. Pertama ada barisan aritmetika. Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang beda antar sukunya itu sama ya, antar suku yang berurutan. Seringkali dinotasikan dengan B, yaitu selisih antara suku kedua dengan suku pertama, kemudian selisih antara suku ketiga dengan suku kedua, dan seterusnya hingga suku ke terakhir atau suku ke N dengan suku ke N-1. Di sini N itu menyatakan nomor suku ya, yang merupakan bilangan asli N itu. Sedangkan UN itu menyatakan nilai dari suku ke N tersebut. Nah, sehingga dari definisi di atas akan kita peroleh bentuk umum dari barisan aritmetika adalah sebagai berikut. U1, U2, U3 dan seterusnya ya disusun secara berurutan hingga ke UN. Nah, karena selisih antar suku yang berurutan itu adalah B, maka dari suku yang U1 ke suku ke kanannya, U2 ke kanannya dan seterusnya itu sama aja dengan ditambah dengan B. Maka kita bisa membentuk deret seperti ini ya, membentuk sistem persamaan seperti ini ya, yaitu U1 sama dengan A, U2 sama dengan U1 plus B, U3 sama dengan U2 plus 2B, U2 plus B atau U1 plus 2B, dan seterusnya hingga UN itu akan sama dengan U1 plus N-1 kali B. Maka dari itu, kita peroleh persamaan umum dari suku ke N dari suatu barisan adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikalikan B. Ya, di sini ada kurungnya, berarti kan artinya N dikurangi 1 terlebih dahulu, baru dikalikan dengan B. Seperti itu ya. Dengan A atau U1 itu adalah suku pertama dari barisan tersebut, serta B adalah beda dari barisan tersebut, yang artinya selisih antar suku yang berurutan. Kemudian yang kedua ada barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan yang nilai pembandingnya atau rasionya antara dua suku yang berurutan itu selalu sama, selalu tetap. Nah, sebagaimana dengan barisan aritmetika tadi, selisihnya antar suku yang berurutan selalu sama, sekarang rasionya yang selalu sama. Berarti perbandingan antar suku kedua dengan suku pertama, suku ketiga dengan suku kedua, dan seterusnya hingga suku ke N dengan suku ke N-1. Itu memiliki rasio atau perbandingan yang sama, yang dinyatakan dengan huruf R ya, seringkali pakai huruf R. Jika U1, U2, U3, dan seterusnya hingga UN merupakan susunan yang berurutan dari suku-suku barisan geometri, maka akan kita peroleh persamaan umum dari suku ke N dari barisan geometri adalah sebagai berikut. UN sama dengan A dikali R pangkat N-1 ya, N dikurangi 1 pangkatnya. Dengan N-nya bilangan asli, A-nya itu adalah suku pertama atau sama dengan U1, dan R-nya itu rasio, yaitu suatu besaran yang merupakan perbandingan antar dua suku yang berurutan. Pertama adalah soal tentang tugas sekolah kelas 11 ya. Misalkan diketahui suatu barisan dengan rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan 2 kali N kuadrat dikurangi 2. Yang pertama, A, tentukan 5 suku pertama barisan tersebut. 5 suku pertama berarti kan kita mulai dari angka terkecil di himpunan bilangan asli ya. Pertama U1, artinya nilai N-nya adalah sama dengan 1. Sehingga ketika persamaan ini berlaku untuk setiap N, maka ketika N-nya sama dengan 1, suku pertama, itu nilainya akan sama dengan 2N kuadrat min 2 dengan N-nya 1, seperti ini. 2 kali 1 kuadrat itu 2, kurangi 2 sama dengan 0. Kemudian, suku keduanya atau U2, dengan cara yang sama ya, N-nya diganti dengan angka 2. Akan diperoleh 8 min 2 sama dengan 6 ya. Kemudian U3, 2 dikali 3 kuadrat min 2, 3 kuadrat 9 kali 2, 18, dikurangi 2 berarti 16. Kemudian U4 dengan cara yang sama ya, tinggal diganti saja dengan 4 ketika N-nya 4, artinya di sini 16 kali 2, 32 dikurangi 2, 30. Dan yang terakhir U5, 2 dikali 5 kuadrat dikurangi 2 sama dengan 50, kurangi 2 sama dengan 48. Nah, ini adalah soal yang pertama, yang A. Kemudian ada bentuk soal yang B ya. Bagaimana jika ternyata yang diketahui adalah UN-nya, bukan nilai dari N-nya? Sehingga kita ganti UN-nya dengan 510 ya, yang merupakan soal di 1B, itu sama dengan 2 dikali dengan N kuadrat min 2. Jadi di sini kita mencari nilai N-nya berapa ketika UN-nya 510. Caranya adalah
kita harus membuat salah satu ruas itu hanya tersisa N saja. Ya, berarti ruas kanan ya. Maka dari itu, angka 2 yang ada di ruas kanan harus dipindahkan ke ruas kiri. Atau lebih tepatnya, kita harus terapkan suatu operasi sehingga menghilangkan minus 2, kemudian menghilangkan kali 2-nya. Ya, karena untuk bisa menyisakan variabel N saja, maka yang perlu dihilangkan adalah yang operasinya tambah atau kurang terlebih dahulu, baru yang operasinya kali atau bagi. Sehingga untuk menghilangkan minus 2, kita tambahkan 2 di kedua ruas. Ruas kanan diperoleh 2n kuadrat, ruas kiri 512. Kemudian, untuk menghilangkan kali 2 di ruas kanan, kita bagi 2 kedua ruas. Kita peroleh 256 ya, sama dengan n kuadrat. Di sini ya kita terapkan akar saja ya, karena nggak mungkin kita bagi n ya kedua ruas ya. Nanti ruas kirinya malah jadi ada n-nya ya. Ruas kanannya bener n saja, tapi ruas kirinya ada per n-nya. Ini tidak tepat ya jawabannya. Sehingga kita terapkan akar di sini. Akar dari 256 sama dengan akar dari n kuadrat. Akar dari n kuadrat udah pasti n ya, sedangkan akar dari 256 sama dengan 16 ya. Jadi jawabannya adalah n-nya 16. Jadi ternyata ketika n-nya bernilai 16, maka suku ke n-nya ya, atau n-nya, atau u16-nya akan bernilai 510 ya, seperti itu. Ke soal yang kedua, berkaitan dengan ujian sekolah terkait barisan geometri ya. Diketahui nih, suku ketiga dan suku keenam dari suatu barisan geometri itu secara berturut-turut adalah 12 dan 96. Sehingga kita bisa tuliskan U3 itu sama dengan 12 dan U6 itu sama dengan 96. Nah, yang ditanyakan adalah rumus suku ke N dari barisan tersebut. Ingat, barisan geometri memiliki formula umum suku pertama A dikali rasio dipangkatkan N kurangi 1. Sehingga di sini kita bisa tuliskan 12 itu sama dengan A dikali R pangkat 3 min 1 karena dia U3. Sedangkan 96 adalah sama dengan A dikali R pangkat 6 min 1. Yang atas bisa menjadi AR kuadrat, yang bawah menjadi AR pangkat 5 ya. Katakanlah ini persamaan pertama, ini persamaan yang kedua. Bagikan persamaan yang pertama dengan persamaan yang kedua, akan kita peroleh U6 per U3 sama dengan 96 per 12 sama dengan AR pangkat 5 per AR kuadrat. Nah, kita abaikan saja ruas yang kiri ya. Kita operasikan saja ruas yang tengah dan kanan. Karena ruas kiri hanya berupa simbol ya, simbol suku ke-6 dan suku ke-3. Jadi, informasinya tidak kita perlukan untuk memperoleh nilai dari rumus suku ke N. Ya, tadi ya, untuk mendapatkan rumus suku ke N, maka kita harus memperoleh nilai dari A dan R. Nah, mana yang akan diperoleh terlebih dahulu? Nah, perhatikan di ruas kanan. Pangkat dari variabel A, baik di pembilang dan di penyebut itu sama. Sedangkan pangkat dari variabel R itu berbeda. Sehingga kita akan peroleh nilai dari R-nya terlebih dahulu. A dibagi A akan tinggal 1 ya. Kemudian R pangkat 5 dibagi R pangkat 2 adalah R pangkat 3. Itu sama dengan 96 dibagi 12 adalah 8 ya. Sehingga akar pangkat 3 dari 8 sama dengan akar pangkat 3 dari R pangkat 3. Artinya R bernilai 2. Kemudian kita cari nilai dari A. Gunakan saja salah satu persamaan. Misal persamaan pertama, 12 sama dengan AR kuadrat. Dengan R-nya 2, berarti A dikali 2 kuadrat. Itu sama dengan 12. Sehingga kita perlu membagi kedua ruas dengan 2 kuadrat. Sehingga kita peroleh A-nya 3 dan R-nya 2, maka kita peroleh A kali R pangkat N-1 sama dengan 3 kali 2 pangkat N-1. Sehingga jawabannya adalah yang D. Oke, soal yang terakhir berkaitan dengan soal barisan aritmetika lagi ya. Nah, soal ini keluar di penalaran umum UTBK SNBT 2023. Nah, perhatikan barisan bilangan berikut. Ada angka yang semakin naik nilainya. Dari 4 ke 6, dari 6 ke 10, dari 10 ke 14, dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah nilai dari A dan B ya. Kita harus tahu dari awal dulu apa yang ditanyakan ya. Sehingga sebelum kita menerapkan metode apapun, kita harus tahu arah. Jadi tujuannya itu mencari nilai dari variabel atau konstanta apa gitu ya. Kita lihat sekilas nih, kira-kira ini barisan apa ya. Kan kita tidak diberitahu di soal ya, barisan aritmetika atau barisan geometri ini. Perhatikan bilangan-bilangannya, apakah bilangan-bilangannya itu semakin ke kanan naiknya semakin drastis ya, eksponensial gitu ya, meningkatnya tuh sangat tajam ya. Kalau barisan yang seperti itu biasanya barisan geometri. Tapi kalau kita lihat sekilas, kenaikannya tidak terlalu signifikan, perubahannya tidak terlalu besar ya dari suku ke suku ya. Sehingga tebakan saya adalah ini adalah barisan aritmetika. Ini kita coba cek
beda antara sukunya saja ya. 4 ke 6 bedanya 2, 6 ke 10 bedanya 4, 10 ke 14 4 lagi, 14 ke 22 8, 22 ke 26 4, 26 ke 3 4, itu 8 lagi ya. Nah, di sini kita temukan suatu pola ya, 48 dan 48 lagi. Ya. Yes, walaupun yang sebelumnya itu bukan 48, cuma kan yang mendekati nilai A dan B adalah yang polanya 48 dan 48 lagi. Maka seharusnya 34 ke A ini selisihnya 4 dan A ke B ini selisihnya 8. Oleh karena itu, A haruslah bernilai 34 tambah 4 yaitu 38. Kemudian B haruslah bernilai A ditambah 8 yaitu 38 tambah 8 sama dengan 46. Maka jawabannya adalah yang D. Jadi di sini kita harus cermat ya, pertama menebak apakah ini barisan aritmetika atau geometri. Setelah itu kita cari bedanya. Kalau dia barisan aritmetika, kemudian kita cari rasionya kalau dia barisan geometri. Ternyata dia memiliki pola ya. Di 4 suku yang terakhir memiliki pola beda 4 kemudian 8 dan 4 kemudian 8. Sehingga beda yang berikutnya haruslah 4 dan kemudian 8. Jadi ini bukan barisan aritmetika yang umum ya, yang bedanya selalu sama ya. Namun barisan aritmetika yang memiliki beda yang berpola ya, seperti itu. Ya, demikianlah pembahasan materi barisan pada kesempatan kali ini. Ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan soal-soal berikutnya. Terima kasih. Baik, demikianlah penjelasan mata pelajaran matematika pada bab barisan aritmetika dan geometri. Tips dariku untuk adik-adik adalah sebelum adik-adik semua mengerjakan soalnya atau mensubstitusikan nilainya pada barisan atau persamaan yang diberikan, baiknya adik-adik perkirakan dulu nih, apakah barisannya aritmetika atau geometri. Pertama, cek antara suku ke suku apakah bedanya sama. Jika bedanya sama, maka pastilah barisan tersebut adalah barisan aritmetika. Namun jika tidak, coba aja kalikan suku pertama dikalikan dengan suatu nilai ke suku kedua, atau dibagi saja, suku kedua dibagi suku pertama, suku ketiga dibagi suku kedua, dan seterusnya. Apakah rasionya sama? Jika rasionya sama, maka barisan tersebut adalah barisan geometri. Jadi alangkah lebih baik kalau kita perkirakan terlebih dahulu barisannya aritmetika atau geometri sebelum melakukan operasi ataupun substitusi apapun. Demikianlah tipsku ya buat adik-adik semua. Semoga tetap semangat ya belajarnya. Sampai jumpa di Katalis Ganesha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.